Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Zaid Abdurrahim. My student number is 25030500057. I'm a student at the University Martin Raja Ali Haji, the Faculty of Teacher and Education from the English Study Programs. I'm with Group 3, the basic reading groups. This video, I will explain about teaching module and also for the final exam basic reading. Before that, the honorable of the lecture of basic readings, Mr. Gatot Subroto, SSMPD. We start. Let's start. Alright, I will explain the first part, the first slides. Yeah, this slide is a cover of model. The cover was adapted to the themes of coastal schools, so we added the elements such as the fisherman, the sea, color, yeah, the color such as blue sky and fonts, which are related to the theme itself to make the delivery more powerful in this design. Next, alright, next on this slides is a chart describing the TEDS module discussing what learning activities the students will do and several readings for the students. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang dimana ini tujuannya untuk menjelaskan informasi umum dari modul ini. Nah, di sini ada general information modul yang dimana berisikan tentang kira-kira modul ini menjelaskan tentang apa. Ya, di sini sudah terjawab tentang skimming, scanning, and narrative text. Terus juga tema tentang stories and coastal life. Ada sebuah cerita uh, kehidupan pesisir. Lalu juga ada nama penulis, ada nama saya Muhammad Zaid Abdurrahim dan juga rekan-rekan dari grup 3. Di sini juga ada school level. Jadi modul ini dibentuk untuk siswa senior high school grade 1 atau 10 ya. Especially kami memilih sekolah di SMA Negeri 1 Bintan. Alasannya karena di sana juga berlokasi coastal atau pesisir. Menurut kami ini sangat relate dan cocok untuk siswa atau siswi di sana. Dan subjeknya di sini untuk modul ini adalah basic English reading dan allocation atau waktunya 2 kali 45 menit. Nah, jadi modul ini selain berisikan materi-materi maritim atau beberapa teknik-teknik membaca, ya, modul ini kami buat bukan sekedar berfokus pada materi aja, tapi kami juga ingin menciptakan pembelajaran itu asyik dan juga tidak membuat siswa itu bosan begitu. Jadi makanya kami menyusun beberapa lesson plan ya agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan bahagia dan tanpa tekanan gitu ya. Jadi akan ada aktivitas-aktivitas seperti diskusi, seperti ada juga nanti ada role play atau bermain peran begitu. Tujuannya agar siswa not just understand about this material, but also like it, ya, juga menyukai materi ini. Aduh, agak ngelag ya, kayak mati gitu sih. Oh deh, oke. Sorry. Oke, sorry. Di sini lanjutnya ada fasilitas dan infrastruktur. Di sini fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran nantinya itu menggunakan komputer atau laptop, mikrofon, dan juga proyektor. Lalu untuk learning resource-nya kami menggunakan English Dictionary, English Learning Books, dan juga website material artikel. Dan juga ada pun susunan sebuah kompetisi awal atau prerequisites competitions. Di sini ada 3. Yang pertama ada yang pertama ada listening and speaking. Itu di mana kami
harapkan siswa itu bisa mengerti terlebih dahulu arahan-arahan dalam bahasa Inggris gitu ya. Mereka mengerti dulu. Contoh, mereka read in a book gitu, mereka mengerti. Contohnya begitu. Terus yang kedua, reading. Mereka bisa menambah kosakata mereka. Itu menggunakan ya mereka bisa mengerti gitu kosakata-kosakata dasar dalam bahasa Inggris ya dalam sebuah modul ini. Terus yang ketiga, readingnya ya. Mereka can make a simple sentence ya. Mereka bisa membuat sebuah simple paragraph gitu ya. Atau grammar yang seperti sudah ada subject, verb, dan plus objective structure. Oke, next. Lalu untuk capai pembelajarannya, learning objektifnya di sini, jadi diharapkan siswa itu bisa menerapkan skimming dan juga scanning itu di luar modul, gitu ya. Mereka bisa menerapkan di dunia nyata, seperti mereka saat membaca buku di perpustakaan, mereka bisa menerapkan tuh skimming scanning. Jadi mereka nggak baca lagi sampai habis, tapi mereka menerapkan skimming scanning agar mereka bisa mengerti dengan cepat. Lalu juga mereka sudah mengerti susunan dari naratif teks. Jadi mereka udah ngerti apa itu orientation, apa itu reorientation, dan juga apa itu complication, lalu apa itu reorientation, begitu. Terus juga selain itu dibacanya di point reading itu tadi mereka bisa menemukan cepat menemukan main idea atau maksud dari topik itu dengan skimming, terus bisa mengerti specific information dari scanning, terus juga bisa mengidentifikasi sebuah cerita naratif teks, mana orientation, mana complication, dan mana reorientation gitu. Lalu untuk readingnya, mereka bisa membuat eh, sebuah naratif cerita sendiri. Oke, next. Oke, next let's this let's has a designs for teachers ya to help the students more regular, uh, clear and effective. Jadi di ada sebuah tabel ini untuk panduan guru dalam mengajar nanti agar lebih tersistematis dan lebih terstruktur gitu. Nah, di sini untuk informasi umumnya sama seperti yang di halaman sebelumnya, a- ada nama penyusunnya, terus juga ada nama institusi sekolah, dan ini isinya sama. Oke, kita beralih ke tujuan pembelajarannya. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya, fase capai pembelajarannya, diharapkan guru itu bisa mampu membuat siswa itu gampang menemukan, bisa menganalisis, dan bisa mengkomunikasikan sebuah informasi dari berbagai teks gitu ya, dari tentang topik yang membahas tentang kemaritiman. Lalu juga menggunakan kosakata-kosakata yang dasar agar siswa mudah memahami serta membuat dan juga bantu siswa agar bisa mudah menemukan gagasan utama dan informasi rinci dalam sebuah teks pendek atau sederhana. Selanjutnya untuk elemen domain CP-nya, ya seperti tadi ya, peserta didik dapat memahami sebuah paragraf dengan mereka mengerti ceritanya dan ide pokoknya menggunakan teknik skimming and scanning. Terus peserta didik juga mampu menemukan informasi spesifik ya dari paragraf tersebut seperti nama tokoh, tempat, waktu, dan lainnya. Terus yang ketiga juga mereka bisa memahami isi dari cerita paragraf tersebut. Nah, lalu tujuan pembelajaran dalam modul ini itu apa gitu ya? Tujuan pembelajarannya itu ya tadi siswa jadi nggak lagi membaca sangat lama gitu ya. Karena kan membaca itu kan butuh waktu. Nah, kalau tidak menerapkan skimming and scanning mereka akan sayang waktunya. Maksudnya bukan sayang sih, maksudnya waktunya itu bisa digunakan untuk membaca buku yang lain. Jadi dengan skimming scanning bisa lebih efektifkan waktu. Lalu lanjutnya peserta didik juga bisa mengerti cepat paragraf itu. Terus yang ketiga mereka juga bisa membuat paragraf naratif sendiri. Terus juga siswa juga diajarkan untuk bisa saling bekerja sama ya di dalam kelas. Selanjutnya ada essential question. Nah, di dalam modul ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk siswa-siswa untuk sorry
pertanyaan-pertanyaan untuk menarik siswa berinteraktif itu ya. Berinteraktif seperti mereka diskusi, mereka tanya jawab, mereka saling saling mempresentasikan gitu. Dan juga ada role play juga gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Contohnya seperti what is the paragraph mainly about? Yaitu mereka diminta untuk menjawab pertanyaan itu. Ya nanti angkat tangan, maju ke depan dalam kelas. Tuh, ini pertanyaan-pertanyaan dari kedua chapter ya. Chapter skimming and scanning dan narrative text. Oke, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Jadi modul ini menerapkan P5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ya kira-kira untuk perkaitannya yang pertama gotong royong atau kolaboratif. Jadi di dalam kelas nanti siswa itu jadi nanti guru diminta untuk siswa itu saling kolaboratif, gitu ya, saling inilah saling sering apa, saling sering komunikasi lah, saling teamwork gitu ya, atau group work ya. Jadi mereka bisa saling berlatih gitu, berlatih sosialnya mungkin, berlatih mengerti pandangan yang berbeda begitu. Terus yang kedua berakhlak mulia atau saling menghormati. Yaitu tadi yang saya bilang itu adalah untuk mengerti atau mendengarkan lawan bicara atau temannya itu. Lalu untuk model pembelajarannya di sini bersifat offline atau tatap muka, terus juga disertai diskusi, praktis dan juga presentasi. Itulah saya bilang tadi. Lalu di sini dia ada poin-poin rangkaian atau rancangan pembelajaran nantinya. Jadi jadi selama 2 kali 45 menit itu sudah dirancang dalam panduan guru ini. Jadi nanti guru tinggal terapkan di dalam kelas nanti. Oke, di sini ada pendahuluan 10 menit. Nah, ini adalah pengenalan ya, pengenalan dulu, opening dulu. Jadi nanti guru itu inilah kasih ini dulu, kasih pengantar dulu. Mereka kasih pengenalan dulu, mereka kasih cerita-cerita yang ringan-ringan dulu, ya. Terus nanti mulai masuk ke dalam mulai masuk ke pembelajaran yang sebenarnya gitu. Seperti mereka mengenalkan materi dulu, ceritakan dulu. Kira-kira pernah nggak sih kalian membaca cerita gitu, tapi harus membaca sampai habis gitu baru mengerti. Malah kadang udah baca ternyata nggak ngerti. Nah, ternyata kita bisa mengerti nih paragraf atau sebuah cerita dengan menerapkan skimming dan scanning gitu. Nah, mulai masuk, terus berikan motivasi. Kalau kita nggak usah, maksud saya berikan motivasi gitu. Pentingnya membaca cepat untuk memahami teks biar lebih efektif dan juga efisien. Terus juga mulai menjelaskan tujuan pembelajarannya itu biar siswa dapat memahami perbedaan skimming dan scanning, lalu juga bisa menerapkan dalam teks pendek. Tuh, oke. Pendahuluan sudah, lalu ke inti. Inti ini udah mulai masuk ke dalam materi, udah mulai masuk ke ini ya, ke pembahasan gitu ya. Nah, di 70 menit ini kami pecah jadi beberapa menit, ada 20 menit, 25 menit, dan juga 15 menit. Oke, di sini pertama adalah eksplorasi materi 20 menit. Di sini guru mulai menjelaskan materi, pengertian, tujuan, dan cara melakukannya, skimming ataupun scanning. Terus juga mulai masuk ke praktis-praktis di materi tersebut. Contoh sini ada eh, aktivitas praktis untuk scanning. Nama teksnya itu The Thousand Islands di halaman 5. Nah, itu mulai cari spesifik informasinya, cari main idenya begitu. Lalu mulai masuk ke skimming juga dengan cara yang sama. Maksudnya dengan penerapan yang sama. Oke, lalu juga yang 25 menit itu ada aktivitas interaktif. Nah, di waktu ini siswa mulai diajak untuk interaktif karena sudah diantar. Gimana sih? Sudah dikasih materi, sudah dijelaskan ilmunya. Waktunya siswa menerapkan agar mereka lebih memahami lagi dengan cara melakukan beberapa aktivitas atau interaktif. Nah, di sini ada satu contoh siswa berlatih scanning dengan teks The Fisherman in the Thousand Islands. Nah, di halaman 7.
Di sini biasanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang spesifik informasi untuk scanning. Ya nanti siswa yang mengerti itu angkat tangan ya. Tapi sebelum itu dikasih waktu 3 menit ya untuk mereka menerapkan dulu scanningnya itu sendiri. Kalau nanti mereka angkat tangan baru maju ke depan. Nah, itu adalah interaktif yang pertama itu untuk individu. Lalu juga akan ada juga diskusi singkat tentang aktivitas aktivitas satu. Dan nanti dibentuk sebuah kelompok kecil. Jadi nanti mereka berdialog gitu ya, diskusi yang sama, berdiskusi juga, tapi ini bedanya sama kelompok. Nah itu tujuannya untuk meningkatkan kolaboratif antara siswa itu. Nah, lalu juga mulai mulai masuk ke penerapan keterampilan atau 15 menit. Sorry, maksudnya penerapan keterampilan selama 15 menit, yaitu siswa mulai masuk ke apa sudah ke di sini siswa mengerjakan soal-soal pilihan ganda di Let's Practice di halaman 9 sebagai evaluasi dan juga pemahaman mereka. Juga mereka dan juga guru memberikan umpan balik langsung. Jadi setelah siswa menjawab, berikan waktu mereka 10 menit, nanti 5 menit guru mulai menjelaskan jawabannya gitu. Selanjutnya ada refleksi 10 menit itu biasanya sebagai ini ya sebagai penutup dari sebuah materi itu. Terus nanti siswa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan agar eh, agar mereka terrefleksi untuk menjawab pemahaman mereka di materi tersebut. Oke, selanjutnya ada asesmen target penilaiannya. Nah, target penilaiannya itu kita lihat dari seberapa sering mereka bisa menerapkan skimming dan scanning atau eh, apakah mereka bisa menerapkan skimming dan scanning itu. Terus yang kedua, apakah mereka bisa membuat sebuah naratif teks, ya. Terus jenis asesmennya itu ya tadi seperti tes paragraf, activity interaktif. Oke, lalu juga ini ada juga penilaian kompetensi-kompetensi dan juga pengetahuan. Di sini ada kelompok satu, kerjasama, keaktifan kelompok. Ini ada nilai-nilai kelompoknya ya. Kita lihat dari eh, kegiatan kelompok siswa, kelompok dari siswanya, terus juga kita lihat juga penilaian individunya, itu lihat dari kejujurannya, pemahaman materinya, dan juga mahir membacanya, pokoknya lebih ke individunya gitu. Lalu cara melakukan asesmennya tadi ya, lihat dari keaktifannya, analisis dan juga diskusiannya. Terus data penilaian di sini 85 sampai 100 itu dikatakan sangat kompeten, 70 hingga 84 kompeten, 55 69 cukup kompeten, di bawah 55 itu perlu dikembangkan. Nah, di sini ada juga refleksi-refleksi guru. Ya, ini menjelaskan tentang kalau guru itu bisa memberikan penilaian yang terukur dan juga bisa berevaluasi mendalam terhadap jalannya proses pembelajaran. Penilaian ini bisa berbentuk pertanyaan. Terus refleksi untuk siswa, siswa harus memuat dan menjelaskan penilaian yang digunakan untuk mengukur seberapa paham mereka terhadap berjalannya proses pembelajaran tadi. Penilaian ini bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan yang bisa yang bisa memungkinkan siswa untuk mengukur kemampuan mereka. Oke, oke, baik. Oke, tadi kita sudah bahas tadi R RPP atau rancangan pembelajaran untuk pendidik. Nah, sekarang kita masuk ke modul ajar ya untuk siswa. Jadi nanti setelah udah melewati itu semua, nanti siswa masuk ke materi. Namun sebelum masuk materi, ada satu satu desain sebagai pembatas ya, biar biar membantu siswa lebih mudah gitu, lebih mudah mengerti. Jadi ada pembatasnya gitu. Sini kan jelas banget di sini. Oh, berarti kita udah masuk chapter satu skimming dan scanning gitu. Nah, kenapa kenapa kami memasukkan ini agar ini ya, agar siswa itu bisa mengerti gitu bahwa sebelum mereka masuk mereka mengerti nanti mereka akan belajar tentang apa. Terus juga kami memberikan ini sebuah paragraf pengantar. Jadi kami kayak menjelaskan skimming scanning ini secara gamblang. Contohnya gini, have you ever confused about the meaning of the story? Did you know that
you don't have to read every paragraph to understand the story. Let's find out. Jadi artinya, apakah kalian pernah mengerti sebuah paragraf dan apakah kalian pernah sudah membaca semua tapi tidak pernah mengerti paragraf tersebut? Padahal paragraf tersebut bisa dimengerti tanpa membaca semua. Langsung, let's find out. Mari kita cari. Gitu. Jadi ada kata pengantarnya gitu tentang skimming scanning ini secara gamblang. Terus juga kami sebutkan poin-poin nantinya akan dijelaskan apa aja. Nih, ini ada penjelasan. Ada poin-poinnya ya. Oke, selanjutnya sini langsung masuk ke pembahasan ya. Sini langsung masuk ke definisi of skimming, purpose of skimming atau tujuan dari skimming itu sendiri. Terus juga tadi sudah masuk ke praktis juga. Nah, ini adalah praktis untuk skimming. Nah, skimming ini kan bisa dikatakan sebuah teknik pembaca untuk menemukan main idea atau maksud dari main idea dari sebuah teks ya. Tujuannya itu untuk menghemat waktu dan mengetahui topik utama. Nah, langsung di sini kita berikan sebuah praktik satu. Nah, ini kan tentang The Thousand Islands. Oke. Di halaman selanjutnya, di sini ada pertanyaan nih, pertanyaan tentang main idea. Aduh, sorry. Nah, sini contoh ada what's the paragraph mainly about? Apa paragraf ini tentang apa? Nah, di sini kita bisa temukan gini. Nah, caranya gimana, Bang? Caranya gimana? Sorry. Caranya gimana? Di sini kami berikan tips. Nah, kami berikan tips di sini ya. Tips pertama, baca kalimat pertama atau kalimat terakhir. Terus yang kedua, tangkap kata kunci utama dan tidak perlu membaca semua, cukup ambil gambaran besar. Jadi kami sudah memberikan tips, ya jadi mereka nanti terpandu dalam tips ini agar bisa menjawab pertanyaan dari praktis satu ini. Gitu. Nah, nanti pertanyaan ini yang saya katakan tadi nanti dikasih waktu 3 menit untuk menerapkan skimming. Nanti yang sudah mendapatkan jawabannya angkat tangan dan maju ke depan. Gitu. Itu sistem aktivitas pertama ya. Oke, di sini ada sebuah kotak ya, sebuah kotak note ini maksudnya adalah untuk mengelompokkan difficult verbs ya, kata-kata kerja yang sulit. Di sini kami memberikan kata kerja yang sulit, kami berikan kelompok sendiri biar siswa itu tidak ini ya, tidak susah lagi kalau mereka harus nyari di sini lagi. Jadi kami memang pisahkan kira-kira kata kerja yang sulitnya apa biar mereka bisa baca langsung dalam halaman yang berbeda. Di sini contohnya snorkeling kami jelaskan itu berbentuk surface diving, terus unspoiled still, natural undamaged gitu. Jadi kami jelaskan dalam bahasa Inggris yang sederhana, jadi biar gampang mengerti. Oke, setelah udah masuk skimming, lalu scanning. Nah, kenapa kami bisa? Karena biar mempermudah siswa dalam memahami perbedaan keduanya, gitu. Nah, setelah ada masuk skimming, kita menggabung ke kita masuk ke scanning. Nah, scanning ini kita sebut aja sebagai teknik membaca untuk menemukan informasi yang spesifik, seperti menemukan nama toko, waktu, tempat, dan keadaan, gitu. Terus tujuannya di sini sudah kami berikan, menemukan fakta tertentu, cari tanggal yang sudah saya sebutkan tadi, terus menjawab pertanyaan spesifik, ya jam berapa kapal berangkat, gitu. Terus ada memverifikasi informasi, begitu. Jadi penjelasan ini juga kami berikan langsung aja contoh biar membantu siswa lebih memahami lagi. Langsung masuk ke praktis kedua. Ini praktis kedua untuk scanning. Ini berikan tentang The Fisherman in the Thousand Island. Ini untuk paragraf scanning. Baik, langsung. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Contoh, what time do fishermen usually leave the harbor? Nah, cara menemukannya gimana? Nah, ada tipsnya lagi. Sini dijelaskan, scanning itu adalah teknik membaca yang spesifik. Teknik ini fokus mencari detail, keterangan waktu, dan sebagainya. Kalimat sama berarti saat it and on with. Intinya fokus lihat keterangan, tidak perlu membaca semua. Nah, ini adalah tipsnya. Di sini kan jelas nih. What's time do fishermen usually harbor? Nah, di sini sudah ada nih di paragraf kedua. Paragraf kedua. Sudah jam 3 pagi. Tuh. Nah, di sini juga sama ada not kosakata yang susah. Yang ada jukung itu traditional word boat gitu ya. Ini sudah dikelompokkan juga. Sama seperti bentuk yang skimming tadi. Nah, lanjut kita masuk ke activity yang pertama. Ini yang
kegiatan kedua pada siswanya. Jadi nanti dibentuk sebuah kelompok ya yang berisi 2 sampai 4 anggota itu untuk mendiskusikan tentang paragraf ini, tentang si turtle conversation in Bali. Nah, jadi nanti dibentuk sebuah kelompok, nanti mereka dikasih waktu untuk mereka diskusi 5 menit sampai 10 menit, baru eh, nanti diberikan sebuah pertanyaan, nanti mereka setiap kelompok mewakili untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, baru ini ada summary atau kesimpulannya. Nah, ini kami memberikan kesimpulannya juga agar siswa bisa lebih bisa ini ngerti gitu penjelasan singkatnya. Tuh, next. Selanjutnya, telah sudah kami berikan pertanyaan-pertanyaan latihan-latihan ya, latihan-latihan terkait entah definisi, terus tujuannya gitu. Di sini ada 10 soal, 5 pilihan ganda, 5 esai. Baru masuk ke reflection. Nah, di sini yang saya bilang tadi, reflection untuk siswa untuk bisa seberapa paham mereka dalam skimming and skinning sebelum mereka pindah ke chapter lain. Nah, jadi ini refleksinya mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya. What is skimming used for? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, ya next. Nah, baru masuk ke chapter kedua, narrative text. Sama seperti tadi, kami membentuk desain sebelum masuk materi. Di sini ada narrative text, kami berikan kalimat pengantar, penjelasan gamblang, terus juga kami berikan poin-poin inti penjelasan nantinya, terus juga keyword-keywordnya, keyword atau kata kuncinya yang ada nanti di paragraf itu. Oke, next. Oke, ini adalah halaman untuk pengantar juga, pengantar biar mereka mengerti dulu naratif teks itu seperti apa gitu ya. Jadi kami jelaskan dulu naratif teks itu ya seperti seperti dongeng yang biasanya bertemakan sebagai pantai, nelayan atau hantu laut, ikan ajaib seperti itu. Nah, kayak penjelasan pengantar gitulah sebelum masuk ke materi. Oke, next. Di sini ada definition of narrative text. Nah, udah masuk ke materi lagi. Masuk ke materi, terus juga masuk ke struktural narrative text, dan juga ada penjelasan-penjelasan yang simple-simple aja. Jadi orientation, pengarahan, memperkenalkan siapa nama kapan, terus berikan contoh. Ini membantu siswa agar tidak bertele-tele lagi. Ya, ini memang sengaja kami bentuk penjelasan singkat agar siswa lebih gampang gitu mengerti intinya apa gitu. Biar mereka langsung bisa terapkan ke dalam praktis satu ini gitu ya. Praktik satu sini Heroes of Detriment. Nah, di sini di praktik pertama ini mereka langsung diberikan sebuah paragraf terus diminta mereka untuk individu ini ya, individu untuk menemukan mana orientationnya, mana complication dan mana resolution. Setelah mereka udah baca ini mereka langsung terapkan ke sini. Jadi nanti mereka bentuk mana mana sih orientation, mana pengenalan tokoh, complication, mana masalah konfliknya, terus mana resolution, mana penyelesaiannya gitu. Oke, next masuk ke aktivitas persatu. Nah, ini yang saya katakan tadi akan ada interaktif secara role play atau bermain peran. Nah, nanti di aktivitas satu ini siswa dibentuk satu kelompok dua anggota itu mereka untuk berperan ya berperan dari dua tokoh ini dua tokoh maling kundang ya ada yang jadi ini dan ada yang jadi ini terus nanti mereka mulai paragraf terus juga ada arahannya juga mereka mulai terus diskusi perannya apa terus nanti ceritanya apa nanti mereka berperan gitu terus mereka maju ke depan terus dengan menghafal dialog itu nah itu tujuannya agar membantu siswa gitu membantu siswa mengerti tiga struktur tadi ya mengerti tiga struktur penting naratif teks itu. Next, di sini ada juga summary lagi atau kesimpulannya. Ya, ini kita jelaskan bahwa naratif teks itu sebuah teks yang berisi tentang cerita atau tentang rangkaian yang disusun berurutan tujuan, penghibur membaca, dan juga cerita naratif teks ini adanya tokoh, tempat, waktu, dan juga alur. Nah, ciri kebahasan naratif teks meliputi penggunaan past tense, kata kerja tindakan, action verbs, dan lain sebagainya. Ini adalah penjelasan kesimpulan agar siswa ngerti bahwa naratif teks itu adalah maksudnya mengerti penjelasan penjelasan bahwa naratif teks itu
sebuah teks yang rangkaian peristiwa. Oke, selanjutnya di sini ada, aduh, ngelek lagi. Apa sih teman-teman gini? Oke, selanjutnya sih ada lagi sama kayak sebelumnya. Let's practice ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Di sini bedanya ada beberapa paragraf, ada short paragraph, dan nanti siswa diminta untuk menjawab pertanyaan. Jadi satu paragraf ini ngikutin. Jadi ini ada satu paragraf untuk mencari jawab apa? Ini ada satu paragraf, lalu nanti setiap number itu kasih pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf ini. Tuh. Bersebaya juga sama. Tuh. Lalu juga ada reflection juga sama seperti tadi ya. Mengetahui seberapa pahamnya siswa dalam chapter ini. Gitu. Nah, ini ada referensinya, image credit, dan juga desain penutupnya ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. I'm so sorry if there are mistakes, ya, there are mistakes. My my speaking or explaining. I'm so sorry, and thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.